Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara penyajian himpunan. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu himpunan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menyajikan himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Cara penyajian himpunan. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu pengertian himpunan dalam matematika. Nah, di video sebelumnya, himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Ingat ya, yang dimaksud terdefinisi dengan jelas itu adalah ada ukuran yang pasti untuk menentukan itu sama atau enggak karakteristiknya. Jadi ukuran yang pasti itu maksudnya misal bilangan bulat kurang dari 10 dan lebih dari 5, contohnya seperti itu. Nah, kayak seperti itu yang jelas, terus itu adalah himpunan. Tapi kalau misal kumpulannya tidak jelas definisinya, misal kumpulan orang cantik atau kumpulan orang yang cakep kayak gitu, bukan termasuk himpunan. Jadi yang harus diingat adalah harus terdefinisi dengan jelas. Kemudian cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan kata-kata. Jadi yang nomor 2 ini nanti dengan deskripsi kata-kata. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu adalah menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, misal ini A himpunan, ya kan? Lalu kemudian sama dengan, lalu kemudian dikasih kurung kurawal, terus disebutkan anggota-anggotanya. Ini anggota-anggotanya adalah 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ditulis di antara kurung kurawal. Ini adalah simbol dalam himpunan. Cara penyajiannya harus pakai kurung kurawal seperti ini. Kemudian tiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Jadi ada 0,1, kemudian anggotanya ada 2, kemudian anggotanya ada 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cara penyajian yang kedua adalah yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan menggunakan kata-kata. Maksudnya seperti gimana? Perhatikan contohnya. Nah, misal ini himpunan B. Nah, simbol himpunannya ini harus huruf besar ya. Bilangan asli kurang dari 5. Nah, jadi cara yang kedua penyajiannya bisa dengan menggunakan kata-kata yang merupakan sifatnya tersebut. Bilangan asli kurang dari 5. Kalau kalian masih ingat, bilangan asli itu kan mulainya dari angka 1. Jadi ini nanti yang dimaksud adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ditulis di antara kurung kurawal, sama ditulis di antara kurung kurawal, kemudian ditulis dengan kata-kata yang merupakan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini agak sedikit pusing, tapi kita akan pelajarinya. Maksudnya bagaimana notasi pembentuk himpunan. Perhatikan contoh. Nah, seperti ini. A sama dengan, nah ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi tetap pakai kurung kurawal. Kemudian yang di sini ini hurufnya harus huruf kecil ya. Ini bebas, bisa X, bisa A, B, C, D, E sampai Z, tetapi harus huruf kecil. Kemudian diikuti garisnya ini. Nah, garis lurus yang ini, garis lurusnya itu artinya nanti adalah sedemikian sehingga. Ingat ya, sedemikian sehingga. Jadi huruf kecil, cara penulisannya huruf kecil, kemudian yang kedua dikasih garis ini artinya sedemikian sehingga,
sedemikian sehingga, kemudian kita tuliskan syaratnya dengan menggunakan simbol matematika. Jadi X itu adalah sebuah bilangan yang kita nggak tahu berapa. Jadi X kurang dari 5. Kemudian untuk itu bilangan asli, bilangan bulat atau bilangan cacah, lalu dikasih koma, X bilangan asli. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Ini tuh maksudnya apa? Maksudnya juga ada sebuah bilangan, X itu bilangan tapi kita nggak tahu, yang kurang dari 5 dan X bilangan asli. Nah, yang pertama ditulis di antara kurung kurawal, kemudian seperti itu ditulis dengan variabel itu yang huruf kecilnya ini, X nya ini boleh X, boleh A sampai Z juga boleh. Kemudian diikuti dengan garis tegak ini artinya sedemikian sehingga, dan kemudian syarat keanggotaannya itu syaratnya apa? Tadi X nya kurang dari 5, seperti itu. Terus kemudian X bilangan asli. Biar lebih jelasnya, kita lihat dulu simbol-simbol dalam himpunan. Nah, ada simbol kayak gini, kayak C, terus kemudian ada garisnya ini. Ini cara gambarnya, kita gambar dulu C, kemudian di tengah sini kita garis red itu. Ini artinya adalah menyatakan anggota himpunan dari. Kemudian ada yang kayak gini tapi ada garisnya miring ini. Ini artinya dalam simbol matematika itu adalah bukan anggota himpunan dari. Nah, supaya lebih jelas kita perhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Ada himpunan A, isinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lalu ada kalimat, nah kayak gini, 1 ada kayak E ini, terus kemudian ada A. Maksudnya adalah apa? 1 adalah anggota himpunan dari A. Nah, artinya seperti itu. Kemudian misal ini ada 3 adalah anggota himpunan juga dari A, karena 3-nya kan termasuk di sini, iya kan? Kemudian, nah misal yang bukan, nah kayak gini 8 kan nggak ada di sini, nggak ada di kurung kurawal sini. Nah, itu disimbolkan kayak gini, E, terus kemudian ada garis miringnya. Ini artinya 8 adalah bukan anggota himpunan dari A. Ada lagi misal 12 juga bukan anggota himpunan dari A. Simbolnya seperti ini. Nah, simbol lain lagi adalah ini, yang garis tegak ini. Ini tadi artinya adalah menyatakan sedemikian sehingga. Jadi X, jadi himpunan A itu adalah anggotanya, yang huruf kecil ini anggotanya yang mana atau sedemikian sehingga X-nya ini kurang dari 5. Jadi angkanya kurang dari 5. Angkanya adalah bilangan asli. Gampangnya seperti itu. Jadi ini nanti isinya 1, 2, 3, 4. Nah, kita berlatih menyajikan himpunan dan beserta memahaminya. Bagaimana maksudnya? Perhatikan. Nah, contoh yang pertama, misal dengan sifat A adalah nih bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau kita sebut anggota-anggotanya bilangan asli kurang dari 10 itu kan mulainya bilangan asli dulu kan mulainya dari angka 1, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu kalau kita menyajikannya dengan menyebut anggotanya. Nah, kemudian kalau dengan notasi pembentuk himpunan bagaimana? Kan tadi ada 3 jenis kan. Jadi ada yang dengan sifat, dengan deskripsi ini, kemudian yang kedua dengan menyebut anggotanya, kemudian kalau dengan simbol bagaimana? Simbolnya seperti ini. Nah, perhatikan. Jadi A huruf besar itu sama dengan, nah ini A kecil, ini B bebas, yang penting huruf kecil, A atau X boleh. Kemudian sedemikian sehingga ada garisnya ini. Kemudian A kurang dari 10. Nah, kemudian koma A bilangan asli. Tahu ya maksud dari simbol-simbol ini. Jadi bilangannya kurang dari 10, bilangannya juga merupakan bilangan asli. Jadi seperti itu kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian supaya lebih memahaminya lagi, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini. B sama dengan, nah ini huruf kecil, X
Kemudian ada X-nya terletak di antara 1 dan 8. Kemudian X bilangan ganjil. Nah, ini artinya apa toh? Jadi kita tuh mencari bilangan ganjil yang terletak di antara 1 dan 8. Nah, kalau kita tulis dengan sifat jadinya seperti ini. Nah, B sama dengan bilangan ganjil di antara 1 dan 8. Nah, berarti kan isinya berarti ada 3, ada 5, ada 7, seperti itu ya, bilangan ganjil. Nah, kalau kita tulisnya dengan seperti ini, maka itu artinya penyajian himpunan dengan menyebut anggotanya. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ada C-nya huruf besar sama dengan X huruf kecil, kemudian sedemikian sehingga ini ada negatif 2, tapi ini ada tandanya sama dengan. Jadi ini ada garisnya, ini artinya garis lurusnya ini artinya sama dengan. Nah, yang ini kan artinya sama dengan. Kalau yang tadi kan nggak ada. Kalau yang tadi nggak ada itu berarti yang 1 sama 8-nya nggak ikut. Tapi karena ini ada sama dengannya, ini garis lurus ini itu artinya sama dengan. Jadi itu berarti min 2-nya ini negatif 2-nya dan 3-nya itu ikut. Jadi ini artinya itu minimal negatif 2 dan maksimalnya 3. Kalau kita sebut dengan anggota-anggotanya, jadi negatif 2-nya ikut. Nah, ini konteksnya bilangan bulat. Jadi negatif 2, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Kalau nggak ada tanda garisnya ini, 3-nya nggak ikut. Kalau nggak ada garisnya di sini, min 2-nya nggak ikut. Tapi karena ada, berarti negatif 2 dan 3-nya ikut semua. Seperti itu. Kalau kita tulis dengan sifat, jadinya adalah bilangan C sama dengan kurung kurawal buka bilangan bulat minimal negatif 2 dan maksimal adalah 3. Nah, catatan. Nah, di buku-buku ada yang menuliskan misal kayak gini, A bilangan asli langsung gitu. Ada juga yang menuliskan dengan menggunakan simbol seperti ini. Ini artinya sama ya. Ini maksudnya adalah A anggota himpunan bilangan asli. Jadi ada buku yang menggunakan versi langsung A bilangan asli, ada buku yang dikasih simbol seperti ini. Nah, ini sebenarnya mau dikasih simbol atau tidak itu sebenarnya sama aja, yang penting kita paham. Jadi A-nya ini bilangan asli. Nah, yang B ini juga ada yang buku yang dikasih simbol seperti ini di bagian sininya. Ini artinya sama dan keduanya benar kok. Nah, ini seperti yang tadi, yang ini nggak ada, yang ini dikasih kayak gini. Dikasih atau enggak, dikasih simbol seperti ini, bebas ya, semuanya benar. Nah, jadi seperti itu materi mengenai cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua adalah dengan menuliskan sifat dari himpunan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk latihan-latihan soalnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, dadah.